Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya ya. Untuk hari ini ya kita akan lanjutkan lagi sifat operasi hitung pada sifat yang berlaku pada operasi hitung ya. Kalau yang kemarin kita belajar mengenai sifat apa? Sifat apa yang kemarin namanya? Sifat komutatif. Nah, kalau yang sekarang itu kita akan belajar namanya sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Oke ya, nih sifat asosiatif. Oke. Nah, untuk memahami sifat asosiatif, nah sebelum menuju ke sana, marilah kita coba mengerjakan soal berikut ya dari contoh yang ada. Oke, coba lihat di sini. Nah, kita coba kerjakan. Hitunglah hasil dari 18 ditambah 11 ditambah 9. Nah, kalau misalnya seperti ini ya kan, apakah apa yang Ananda lakukan? Apakah Ananda tambahkan dulu 18 tambah 11 atau 11 tambah 9 dulu dijadikan 8 atau apa? Terserah mana. Nah, cuma kita akan bahas mengenai sifat asosiatif supaya apa? Mempermudah pengerjaan. Permudah pengerjaan. Oke, di sini coba ya, kalau misalnya lihat di sini. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan sifat asosiatif. Penggunaan sifat asosiatif atau pengelompokan dapat dibantu dengan penambahan tanda kurung pada operasi pengelompokan. Contohnya, misal di sini kan 18 tambah 11 tambah 11 tambah 9. Maka Ananda mau kelompokkan ini dulu. Ada kan yang biasa mengerjakan itu mungkin seperti ini, 18 tambah 11 tambah 19 langsung. Ya kan? 81 tambah 9 ini dan terus sampai ke bawah, hasilnya sekian-sekian, ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini ya, 18 ditambah 11 dulu ya. 18 ditambah 11. Kemudian di sini kita berikan tanda kurung, kemudian ditambahkan dengan 9. 29 ditambah 9 menjadi 38. Tapi bisa juga Ananda kerjakan dengan 18-nya ditutup, dibiarkan dulu, atau 11 ditambah 9 dulu. Ananda kelompokkan 11 dengan 9 menjadi 18 ditambah 20 menjadi 38. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah pengerjaannya? Sepertinya ini ya. Ini dengan ini dulu karena angkanya jadi 20, lebih mudah menambahkannya kan. Biasanya angka ini yang di belakangnya 0 itu lebih mudah kita tambahkan. Nah, jadi kita itu boleh melakukan pengelompokan seperti ini dalam penjumlahan ya. Jadi 18 ditambah 9, 18 tambah 11 dalam kurung ditambah 9 sama dengan 18 ditambah dalam kurung 11 ditambah 9. Dia sama. Inilah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi Ananda mau mengelompokkan yang di dalamnya boleh ya. Mau mengelompokkan misalnya yang ini tadi 18 dengan 11 dulu, atau 11 sama 9 ya. Yang ini. Hasilnya sama ya. Lanjut, kita coba yang kedua. Misal 13 dikali 4. 13 dikali 4 dikali 25. Hasilnya 52 dikali 25 sama dengan 1300. Nah, Ananda juga boleh melakukan seperti ini. 13 dikali dalam kurung 4 dikali 25. Berapa hasilnya? Kita kan mengetes ini ya, mengetes apakah sama. Kalau misalnya kita pindah-pindahkan seperti ini, kita kelompokkan seperti ini ya. Kita tes dulu, sama nggak? Oke,
Hasilnya 13 dikali 4 kali 25 berapa? Ini 100. 13 kali 100 sama dengan 1300. Sama ya. Jadi 13 dikali 4 dikali 25 sama dengan 13 dikali 4 dalam kurung 4 dikali 25. Jadi kalau di sini lebih mudah ya, 4 kali 25 dapat 100, kemudian 13 kali 100 itu dapat 1300. Jadi anak-anak bisa memilih mana yang lebih mudah digunakan ya, karena sifat operasi hitung asosiatif bisa digunakan di sini. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya. Nih, jadi dari kedua contoh di atas ya, saya taruh dulu contohnya ini ya, supaya bisa dilihat. Jadi dari kedua contoh di atas terlihat bahwa pada operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika bilangan-bilangan yang tetap dijumlahkan tersebut dikelompokkan, hasilnya tetap sama. Bagaimana mengelompokkan tadi? Anda bisa buat ini menjadi yang tadinya seperti ini ya, bisa dikelompokkan jadi misalnya 18 ditambah 11 dalam kurung ditambah 9, boleh. Atau jadikan 18 ditambah dalam kurung 11 tambah 9, boleh ya, seperti itu. Nah, lanjut. Untuk yang ini juga bisa dengan sifat pengelompokan, jadi ditambahkan tanda kurung karena kita akan mengelompokkan. Boleh menjadi di sini berapa tadi? 13 dikali dalam kurung 4 dikali 25. Hasilnya akan sama juga dengan 13 dikali dalam kurung 13 dikali 4 dikali 25. Nah, carilah mana yang paling mudah bagi Ananda untuk mengerjakan. Kalau di sini kan tadi dalam pembahasan 4 dikali 25 lebih mudah ya, karena apa? 4 kali 25 jadi 100, jadi 13 kali 100 langsung 1300. Tapi kalau misalnya mengalikan 52 kali 25 mungkin lebih sulit. Oke ya, jadi karena ada sifat ini bisa memudahkan kan? Ya, coba nih, sebenarnya di atas ini adalah contoh. Nah, adalah contoh percobaan. Jadi pada operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Ya, sifat asosiatif, pengelompokan asosiatif atau pengelompokan jika bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan tersebut dikelompokkan hasilnya tetap sama. Kemudian pada operasi perkalian berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan jika bilangan-bilangan yang akan dikalikan tersebut dikelompokkan hasilnya tetap sama. Nah, jadi dengan menggunakan sifat asosiatif, operasi hitung bisa menjadi lebih mudah, tergantung dari yang kita memilihnya seperti apa ya, mana yang lebih mudah menurut kita. Oke, kita coba lihat ke sebelah, kita coba percobaan yang lain. Isilah titik-titik berikut dengan tepat ya. Oke, kita isi dengan di sini diminta untuk isilah titik-titik di samping dengan tanda hubung sama dengan atau tidak sama dengan yang sesuai. Oke, saya gedein dulu. Nih. Oke, misalnya A, 50 dikurang 37, berapa hasilnya? Ini sama dengan berapa? 50 kurang 37, hasilnya 13. Aduh, perbesar lagi ya, langsung aja. Ops, perbesar, nggak mau. Oke, ini hasilnya 13 dikurang 15 ya kan? Kan dalam kurungnya itu dulu kurang 15. Hasilnya berapa? Min 2. Kemudian di sini sama dengan 50 dikurang. Oke, dalam kurung 37 kurang 15 berapa? Berapa? Hasilnya 22 ya. 22 sama dengan berapa? 50 kurang 22 berapa hasilnya?
20 berapa? 28. Apakah min 2 sama dengan 28? Tidak ya, tidak sama ya. Berarti di sini tidak sama dengan. Ya, lanjut. Gak bisa diperbesar lagi. Oke, lanjut. Kita soal selanjutnya kita coba. Sekarang 45 dikurang 17 berapa? Yang soal nomor 2A. Oke, 45 kurang 17 berapa? Hasilnya 18. Benar nggak? Benar nggak? Salah. Bentar ya. Nah, 45 kurang 17. Oke, kurang 15. 30 kurang 3 sama dengan 27. 30 kurang 2. 28. Gak susah nulisnya. 28 kemudian dikurang 10. Berapa hasilnya ini? 28 kurang 10 hasilnya berapa? Yo, berapa? 18. Kemudian sekarang 45 dikurang 45 dikurang 17 kurang 10 berapa? 7 sama dengan 38. Apakah 18 sama dengan 38? Sama atau tidak? Tidak sama. Jadi dari percobaan ini kita bisa lihat ya, pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat apa tadi nama sifat yang kita pelajari? Sifat asosiatif ya, tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau misalnya soal yang ada itu adalah soal berupa soal pengurangan, maka kita tidak boleh melakukan sifat asosiatif di sini, tidak bisa memperlakukannya kayak gitu. Karena hasilnya berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan dia hasilnya tadi dari percobaan kita bisa sama, jadi bisa kita kelompokkan. Tapi kalau misalnya yang ini nggak bisa, bagaimana sekarang kalau misalnya kita tes untuk soal yang ini, soal berupa pembagian. Kita coba ya, soal pembagian 120 dibagi 30 berapa? 40. 40 dibagi oh, 10 dibagi 2 dibagi, astagfirullahaladzim, ini agak sulit menuliskannya ya, mohon maaf ya. 40 dibagi 2. Kalau nulis bagi agak susah. Gini aja. Bagi 2. Berapa hasilnya? 20. Selanjutnya, sekarang misalnya 120. Yang kedua, 120 dibagi dalam kurung 30 bagi 2 ya, karena yang dalam kurung harus kita kerjain bagi 15. Berapa hasilnya? 120 bagi 15 hasilnya sama dengan 80. Coba hasilnya sama dengan 8. Benar nggak? 15 kali 8. 40 tambah 80, benar ya? Oke. Hasilnya
sama dengan 8. Apakah 20 sama dengan 8? Enggak ya, berarti 120 dibagi dalam kurung 120 dibagi 30 kemudian dibagi 2 titik 120 dibagi dalam kurung 30 dibagi 2 tutup kurung. Dan ini tidak sama dengan. Nah, lanjut soal berikutnya. 80 dibagi 4 berapa? 20. Kemudian 20 dibagi 2. Mohon maaf ya, tulisannya agak sulit menuliskannya di sini. 20 bagi 2 sama dengan berapa? 10. Lanjut yang kedua, 80 dibagi 2. Agak sulit menuliskannya. 80 dibagi, jadi susah banget ya nulisinnya. Dibagi 80 fun ya, kita tulis aja di bawah ya. 80 dibagi 4 bagi 2 berapa? 20 dibagi mana tadi dia? Yang mana tadi? Nah, ini. 4 bagi 2 sama dengan 2. 80 dibagi 2 sama dengan berapa? 40. Maka di sini hasilnya 40. 10 dengan 40 sama enggak? Enggak ya. Artinya ini. Ya, berarti di sini hasilnya tidak sama dengan. Ini mohon maaf ya, karena banyak yang agak putus-putus tulisannya karena memang agak sulit menuliskannya di sini. Oke, kita hapus saja ini yang ada ini ya. Kenapa mungkin lagi error kali ya? Ya udah, giniin aja. Oke, kita lanjutin. Di sini hasilnya tadi tidak sama dengan ya. Nanti silakan dilihat aja, dimundurin videonya kalau misalnya Ananda mau lihat lagi ya. Oke, jadi di sini oleh karena itu ya, pada operasi pembagian ya artinya tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya. Berlaku atau tidak berlaku? Tidak berlaku. Berarti di atas ini juga kita hapus yang tidak berlaku. Artinya ya, di sini untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat apa? Asosiatif. Kalau misalnya perkalian dan pembagian, ada soal perkalian dan pembagian ya, itu yang sama semuanya, itu Ananda bisa balikan, maksudnya bukan balikan nanti kita balik pula pakai sifat asosiatif, pakai sifat komutatif maksud saya. Nah, kalau yang untuk asosiatif kan ini pengelompokan. Nah, jadi Ananda bisa untuk penjumlahan dan perkalian itu bisa menggunakan sifat asosiatif, sedangkan pembagian dan pengurangan itu nggak bisa karena hasilnya akan berbeda. Jadi kalau misalnya ada soal penjumlahan atau perkalian, Ananda bisa gunakan sifat asosiatif. Jadi itu sifat itu bisa Ananda gunakan untuk memudahkan pengerjaan. Di sini ada contohnya tidak ya? Oke. Coba Ananda kerjakan mandiri ini ya. Oke. Coba kerjakan mandiri untuk pemahaman lebih lanjut ya. Kalau misalnya Ananda bisa lihat ya di sini 15 ditambah 13 ditambah 17, mana yang lebih mudah? Apakah 15 tambah 13 dulu atau 13 tambah 17 dulu? Karena ini operasi penjumlahan, Ananda bisa gunakan sifat asosiatif. Gitu juga yang di bawah, mana yang lebih mudah untuk dikerjakan, 15 kali 5 dulu atau 15 kali 4 dulu ya, kemudian baru dikerjakan semuanya. Itu aja dari Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan.
Eh, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.